Halo pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Saung Becakap dan kali ini saya sudah berada di kantor Camat Palmerah Kota Jambi. Dan kalau kita berbicara dengan Palmerah Kota Jambi, ini memiliki satu persatuan ya, namanya Persatuan Angkut Sampah Palmerah atau yang disingkat dengan PASRA. Di mana persatuan ini mengumpulkan banyak masyarakat yang berada di sekitar kawasan Palmerah Kota Jambi ini untuk mengurusi dan juga mengangkut sampah. Nah, bagaimana keberadaannya di Palmerah ini? Langsung saja kita akan berbincang bersama Camat Palmerah yang sudah hadir di sebelah saya. Sudah ada Bapak Amran SE. Selamat ketemu Bapak. Oke. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baiklah. Ini Pak Camat, kita mau tahu juga ini keberadaan dari Persatuan Pasrah ini Pak di Kecamatan Palmerah ini. Bagaimana Pak? Boleh diceritakan? Boleh. Jadi Persatuan Angkutan Sampah Palmerah ini itu disingkat dengan PASRA. Pasrah ya. Ini merupakan salah satu inovasi Kecamatan Palmerah. Jadi mereka bertugas ini di 5 kelurahan yang ada di Kecamatan Palmerah. Oke. Jadi ini pertama untuk mengurangi daripada angkutan sampah yang ada di TPA. Jadi mereka mengangkut, membantu pengangkutan sampah yang ada khususnya yang ada di Kecamatan Palmerah ini dengan wilayah kerja tentunya 5 kelurahan. Jadi untuk kegiatan mereka ini murni swadaya dari mereka. Jadi untuk sementara ini untuk kedepannya tentunya menjadi perhatian kami dalam rangka kemajuan daripada PASRA ini tadi. Dan itu untuk anggotanya Pak, bagaimana Pak untuk memasukkan ke dalam persatuan ini Pak? Itu memang masyarakat sekitar yang memang bersedia gitu Pak ya? Jadi untuk anggota ini masyarakat yang bersedia tentunya dengan kesadaran sendiri. Nah kalau kita bicara sampah ini banyak hal-hal yang tentunya menjadi perhatian kita bersama. Jadi tuntutan khususnya mengenai kesadaran masyarakat untuk menanggulangi masalah persampahan. Oke, nah Pak, kalau untuk dukungan dari Camat sendiri dengan keberadaan Pasrah ini, bagaimana Pak? Apa Pak yang sudah diberikan kepada mereka sehingga mereka ini bersemangat Pak untuk terus mengelola sampah yang berada di sekitar kawasan Palmerah ini Pak? Baik, untuk perhatian kami khususnya pemerintah kecamatan tentunya kami selaku pembina. Tentunya terus mengadakan komunikasi pertama kepada seluruh anggota melalui ketuanya apa-apa kira menjadi kendala untuk pengangkutan sampah ini. Jadi untuk tahun 2020 insya Allah nanti perhatian dari Kecamatan Palmerah ini tentunya ada menjadi kewajiban kami. Oke, nanti kita tunggu saja ya Pak perhatiannya Pak ya di tahun 2020 Pak ya, masih dirahasiakan ya. Yang insya Allah mungkin 2 bulan lagi. 2 bulan lagi? Iya. Baiklah. Nah Pak, kalau untuk Bapak kan sebagai seorang camat di sini, pastinya Bapak menerima berbagai masukan dan juga kritik dari masyarakat. Nah, selama adanya PASRA ini Pak, bagaimana Pak tanggapan masyarakat sekitar Pak? Jadi untuk PASRA ini alhamdulillah tanggapan masyarakat ya banyak yang positif. Namun yang negatif tentunya ini khusus menyangkut kesadaran daripada masyarakat. Jadi umumnya yang negatif yang secara langsung ini tidak ada, tapi yang banyak ini positif. Lebih banyak positifnya ya. Baik Pak. Nah di Palmerah ini kan Pak tidak hanya ada Pasrah Pak. Ini harapannya ke depan kepada beberapa persatuan ataupun komunitas lainnya, komunitas masyarakat terutama swadaya ini bagaimana Pak? Jadi mengenai yang lain-lain ini tentunya ada komunitas lain juga. Ini harapan kami selaku camat tentunya ini bisa bersatu. Ini ada Pasrah mungkin yang sudah ada, mungkin yang komunitas yang lain nanti kita satukan. Tentunya ini untuk bersinergi, terutama mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kecamatan Palmerah ini, sehingga mengurangi tentunya beban pemerintah Kota Jambi untuk masalah persampahan ini. Mungkin ada harapan lagi Pak untuk daerah-daerah lainnya, mungkin ini sebagai contoh yang baik juga kan yang bisa diterapkan tidak hanya di lingkungan Palmerah, tapi juga bisa diterapkan di lingkungan lainnya. Yang lingkungan lain tentunya sekali lagi ini kami sampaikan ini inovasi. Jadi belum ada di kecamatan yang ada di kota ini, tentunya bisa nanti setidak-tidaknya menjadi contoh untuk kecamatan yang lainnya. Dari pemerintah kota mungkin Pak ada harapan juga Pak agar ke depan komunitas-komunitas ataupun persatuan ini lebih bersinergi lagi dan juga lebih terasa manfaatnya kepada masyarakat. Jadi untuk pemerintah kota tentunya karena ini kita ada 11 kecamatan, tentunya harapan kami bisa nanti melihat atau usah dibanding lah ke Kecamatan Palmerah untuk kecamatan-kecamatan lain tentunya dinaungi oleh pemerintah kota. Baik. Pak, saya penasaran dengan Pasrah ini, saya bisa ketemu sama siapa Pak ya? Kalau untuk melihat bagaimana aktivitas dari Persatuan Angkut Sampah Palmerah ini? Baik, jadi untuk membuang penasaran, tentunya kita akan
bisa ketemu nanti dengan ketuanya. Ketuanya? Ketuanya yang sangat energik, Oke. sangat aktif itu Pak Raden. Pak Raden. Pak Raden. Baiklah kalau begitu. Nanti saya akan ketemu Pak Raden. Terima Oke. kasih Bapak atas waktunya. Ya, terima kasih. Baik, saya mau keliling mau cari Pak Raden, Pak. Ya, silakan. Oke. Ya. Nah pemirsa, seperti yang dibilang sama Pak Camat tadi bahwa saya saat ini akan menemui Pak Raden. Pak Raden ini merupakan ketua dari Pasra. Sepertinya sudah ada di sana pemirsa, sepertinya lagi memberikan briefing kepada para anggota. Mungkin langsung kita sapa yuk. Baik, halo Pak Raden. Halo. Waduh, ini maaf ganggu nih Pak Raden. Oh ya, nggak apa-apa. Ini sedang briefing ya Pak ya? Iya. Wah, ini tadi bahas apa nih Pak briefingnya Pak? Kita menjelaskan kepada kawan sebagaimana biasa sebelum kita berangkat, tentunya kita memberi arahan Oke. bahwasanya mengambil sampah pada umumnya. Artinya kerja yang baik. Nanti Oke. kalau ada terjadi kendala, kita selalu berhubungan satu dengan yang lain. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Pagi-pagi udah di briefing kepada para anggota supaya mengerjakan tugasnya dengan baik Pak ya. Iya. Pak, saya tadi kan ketemu Pak Camat nih. Ya, jadi Pak Camat tadi bilang, saya pengen tahu lebih lanjut ini apa itu Pasra. Tadi katanya ketemu Pak Raden yang energik. Ini energik banget loh pemirsa Pak Raden ya. Pak Raden, untuk Pasrah ini inisiasinya memang dari masyarakat sendiri atau memang dari pihak kecamatan? Bagaimana Pak? Boleh diceritakan? Sebenarnya Pasra ini berdiri karena kemandirian. Awalnya rekan-rekan saya itu masing-masing. Oke. Jadi satu sisi maksud dan tujuan kawan-kawan itu adalah mencari nafkah untuk kehidupan keluarga dan Oke. membantu pemerintah di bidang kebersihan. Oke. Nah, dengan selalu aktivitas sehari-hari dengan sendiri-sendiri, maka mereka mendapatkan suatu kendala di lapangan sepertinya tidak ada komunikasi, tidak adanya saling berbagi, seketika kendaraan mereka rusak di jalan, tidak ada yang bantu gitu. Ya. Tapi setelah kami bertemu dan kami diskusi antara satu dengan yang lain, maka kami sepakat untuk membentuk satu persatuan yang disebut dengan Persatuan Angkutan Sampah Kecamatan Palmerah yang disingkat dengan Pasra. Pasrah. Nah, dalam hal ini camat sebagai pelindung. Pelindung ya. Jadi di sini juga kita diberikan informasi bahwa ini adalah salah satu inovasi. Ya, kami sangat suka sekali dan kami sangat senang dengan adanya inovasi yang ada di kecamatan. Setelah berdirinya Pasrah dan di-SK-kan oleh camat dalam hal Palmerah, ini, ya. maka kami semakin kuat hubungan emosional antara satu dengan yang lain. Oke. Jadi betul-betul satu sisi membantu pemerintah di bidang kebersihan, di sisi lain juga kami mencari nafkah untuk menghidupi keluarga yang ada di rumah kami masing-masing. Oke, menambah perekonomian juga Pak ya. Iya, benar. Sejak tahun berapa Pak? Kalau kita prosesnya bervariasi ya. Kalau mulai dari usaha ini macam-macam. Kalau saya aja mulai dari 2011 sudah melakukan menjadi penggiat seperti ini. Kawan-kawan ada yang 13 tahun, ada yang 9 tahun dan ada yang bervariasi untuk masa aktifnya gitu. Nah, kalau terbentuknya Pasra itu baru di Januari 2019. Oke. Jadi Baru tahun ini Pak ya? baru tahun ini, Belum sampai gitu. 1 tahun ya? Belum satu ya. benar. Tapi berkelanjutan nanti insya Allah Pak ya? Berkelanjutan, ya. Nah ini untuk jumlah anggotanya saat ini sudah ada berapa orang Pak? Adapun jumlah daripada keanggotaan kita terdiri dari 21 orang, 21 orang. 16 armada roda 3 dan 5 armada roda 2. Dan salah satunya adalah ibu-ibu ya, ibu-ibu yang ikut andil. Berarti dalam ada satu ibu ya? Ada. Satu Kebetulan cuma? beliau lagi di lapangan gitu. Oh gitu. Jadi ibu ini juga ada, hanya saja dia membantu suami untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi sampah tadi gitu. Oke. Nah Pak, sebelum kita berlanjut nih Pak ya ke Pasrah, mungkin dari Bapak sendiri, kenapa sih Pak pentingnya untuk mengelola sampah ini? Dan bagaimana kepedulian Bapak terhadap lingkungan Pak? Oh iya, baik, terima kasih. Sampah itu masalahnya bukan masalah sepele ya, tapi masalah dunia. Iya. Jadi sampah itu sangat berarti, sampah itu sangat mahal. Kalau kita sudah mengatasi
sampah ini, maka akan enak. Jadi kalau sudah masalah dunia, masalah banyak, kenapa? Semakin banyak orang hidup, semakin banyak volume sampah yang akan timbul. Di kota Jambi saja itu ada 530 ton per hari sampah yang masuk ke TPA. Oke. Jadi kalau kita kalikan dalam 1 bulan itu sudah mencapai 15.900 ton per bulannya yang harus ke TPA. Jadi dengan adanya Pasrah, saya dan rekan-rekan semua itu ingin mengurangi volume sampah yang ada di kota Jambi ini. Nah, kalau saja kita sudah mendapatkan tempat dan untuk mengelolakan sampah ini, maka Pasrah akan mengurangi sampah antara 26 sampai 40 ton per hari tidak masuk ke TPA. Nah, jadi itu adalah masalah yang sangat besar. Permasalahannya adalah kita sudah berupaya, rekan-rekan sudah punya semangat yang tinggi untuk melanjutkan program. Jadi kita punya program di mana sampah ini tidak akan masuk tapi habis di Kecamatan Palmera. Oke, ini nama programnya apa, Pak? Programnya kita ada ya, ada macam-macam. Jadi untuk mengurangi volume sampah itu kita ada yang namanya magot. Jadi magot itu wacana saja baru. Kenapa? Karena kendalanya adalah di lahan. Oke. Jadi saya sudah mengajukan kepada pihak pemerintah, dalam hal ini ke wali kota, melahirkan surat bahwasanya ada peminjaman lahan untuk kita pakai pengelolaan sampah. Jadi saya sudah diskusi juga dan silaturahmi dengan Pak Saipudin, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Beliau berharap Pasrah itu bukan hanya persatuan angkutan sampah, tapi Pasrah itu adalah pengelola sampah, sehingga sampah itu bisa menjadi kompos. Sampah itu juga akan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga pengelolaan tadi hanya maksud saya diolah dan dijadikan kompos. Jadi tidak ada lagi hanya sebatas angkutan. Memang sampai saat ini saya dan rekan-rekan mengatasi sampah pada ulunya, yaitu mengambil sampah di rumah tangga dan dibawa ke depo tempat transit pembuangan sampah itu. Nanti dibawa oleh orang daripada Dinas Lingkungan Hidup ke Talanggulo tempat pembuangan akhir sampah itu. Jadi di sini ada sebenarnya program yang sudah dicanangkan dari Pasrah sendiri, Pak ya, yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan terrealisasi, karena tidak hanya mengangkut sampah tetapi juga bisa mengelola sampah-sampah seperti tadi, bisa dijadikan kompos ataupun bisa dijadikan berbagai produk-produk kerajinan untuk sampah-sampah yang memang bisa didaur ulang, Pak ya. Dan ini juga dapat meningkatkan perekonomian lagi seperti itu, Pak ya. Baik, Pak, kalau untuk saat ini Pak, program yang memang sudah dijalankan, yang memang sudah berjalan, apa saja Pak? Kalau program kita banyak sekali ya, karena kita punya ada program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Oke, yang jangka pendek dulu Pak. Jangka pendek, jadi kita jangka pendeknya bagaimana cara mengatasi sampah di rumah tangga tadi, dan tidak ada yang berceceran di tikungan, di selokan maupun di persimpangan. Itu, dan saya berharap juga pada rekan-rekan bahwasanya sampah yang ada ketemu di jalan tolong diambil, walaupun tidak ada si pemiliknya, si tuannya gitu. Masukkan dan angkatlah ke bawah. Di samping itu juga saya dan rekan-rekan juga ada nilai amal jariahnya, seketika sampah masjid, tempat rumah ibadah itu diambil secara gratis. Nah, jadi itu jangka pendeknya. Jangka menengah dan panjangnya, kita ke depan memang sudah mempunyai wacana yang sangat luar biasa mengenai bagaimana mengurangi volume sampah yang ada di Kota Jambi, khususnya di Palmera ini. Jadi kita selalu bersemangat mengatasi tingkat kebersihan yang ada di Kota Jambi ini, khususnya di Palmera. Selalu semangat Pak ya. Semangat. Pastinya untuk kebersihan lingkungan Pak ya. Ini saya nggak bisa bayangin pemirsa, kalau misalnya di Jambi ini misalnya di Jambi tidak ada yang orang-orang yang peduli terhadap lingkungan seperti kelompok Pasrah ini sampah bakal berserakan, bakal bertumpukan. Ini di mana lagi kita bakal menghirup udara segar gitu Pak ya. Di mana lagi kita bisa menikmati alam yang indah ini Pak ya. Luar biasa. Nah Pak, kalau untuk operasionalnya sendiri Pak, dari Pasrah ini bagaimana Pak? Setiap hari? Oh iya, kita bervariasi ya. Karena kita mandiri, operasionalnya kita tanggung sendiri. Ya, kita tanggung sendiri, dibebani secara personal, khususnya para pengangkut pegiat ini. Kami sekarang bekerja sama dengan bank sampah yang ada di Koperasi PMI Kecamatan Palmera. Jadi kenapa kami harus pilih Koperasi Kecamatan Palmera?
Karena di samping kami tidak merasa dirugikan dengan harga bersaing, kami juga mendapatkan amal jariahnya. Karena apa? Karena PMI Kecamatan Palmerah, keuntungannya sebagian kecil itu disumbangkan ke kemanusiaan. Berarti mulia sekali ini ya, tidak hanya untuk sekedar mengangkut sampah dari rumah warga ke rumah warga, tetapi juga ada sisi lainnya dari keberadaan Pasrah ini ya, yang turut juga membantu beberapa orang di luar sana yang mungkin kurang beruntung seperti itu dan juga yang tertimpa bencana. Nah Pak, tadi kita berbicara terkait dengan jam operasional nih Pak. Nah kalau untuk jam operasionalnya ini bagaimana Pak untuk Pasrah ini, untuk keliling kawasan Palmerah Kota Jambi? Iya, baik. Seketika berbicara masalah operasional, Perda telah mengatur jadwal jam pembuangan sampah. Jadi ya? dari jam 18 sampai jam 6 pagi. Jam 6 itu pagi. Kegiatannya. Nah, kami telah bicara dengan Pak Maulana, dalam hal ini Pak Wawako, dalam pada saat inovasi launching Pasrah itu sendiri, kami dilarang buang ke TPS. Karena itu melanggar Perda. Tapi kami mendapatkan semacam dispensasi disediakan oleh LH Lingkungan Hidup mengenai kontainer yang disiapkan di satu tempat. Kontainer inilah yang disebut dengan depo. Jadi kami berangkat pagi, penuh, buang ke depo, dan seketika penuh maka driver daripada Dinas Lingkungan Hidup datang mengambil lalu membuang ke daerah TPA yang ada di Talanggulo. Jadi jam kerjanya memang kami tetap menghargai Perda, tapi di sisi lain Perda juga memberi kebijakan buanglah di depo, jangan buang di TPS. Oke. Gitu. Nah Pak, dalam hal kegiatan untuk mengangkut sampah ini juga dibutuhkan fasilitas Pak ya. Fasilitas tadi sudah ada 16 armada angkutan. Ya. Nah ini kedepannya bakal nambah lagi atau bagaimana Pak? Ya, kita tidak menutup kemungkinan bagi rekan-rekan yang di luar sana yang belum tergabung dalam Pasrah untuk tergabung. Jadi bukan berarti kita hanya khusus Pasrah saja. Jadi untuk yang di luar sana yang belum tergabung dalam Pasrah, ya silakan saja untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini tersebut. Gitu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Raden dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Saung Becakap dan saya masih bersama Pak Raden. Pak Raden, ini kalau melihat keberadaan dari komunitas-komunitas lainnya yang ada di Kecamatan Palmerah bahkan di Kota Jambi, ini bagaimana sinergi yang dijalankan bersama komunitas-komunitas tersebut, Pak? Wah, kalau kita selalu menjaga keharmonisan antara satu organisasi dengan organisasi lain, kita selalu jaga itu hubungan harmonisnya. Jadi memang di kecamatan itu ada organisasi lain seperti Pramuka, PMI, Karang Taruna. Kita selalu berkomunikasi gitu. Sehingga apapun organisasinya, jadi kita untuk kepentingan Kota Jambi khususnya di Kecamatan Palmerah. Jadi kita selalu harmonis untuk satu dengan yang lainnya. Dan saling mendukung apapun itu kegiatannya, Pak ya? Benar, ya, kita Oke, mendukung. Pak, untuk saat ini, untuk dukungan dari baik itu dari pihak swasta ataupun dari pemerintah yang memang sudah diberikan, mungkin sudah ada? Sampai saat ini belum ada ya, karena memang kalau ditanya kendalanya pasti banyak ya. Apa saja kendalanya, Pak? Ya karena kita mandiri, kita memang betul-betul berdiri sendiri dan tanpa ada subsidi dari pihak manapun, maupun itu dari pemerintah ataupun dari pihak swasta yang tidak terikat. Itu tidak ada. Jadi kami betul-betul mandiri. Kendalanya adalah seketika rekan-rekan dan termasuk saya armadanya rusak di jalan, itu merasa kesulitan sekali karena seketika mau dibawa ke bengkel itu sampai 3 hari. Kalau 3 hari tidak diambil sampah, maka sampah akan numpuk semua. Sementara pelanggan yang disebut dengan pengguna itu komplain sama kita. Ini kenapa sampah tidak ambil?
padahal kami bayar gitu. Memang itu adalah satu-satu kendala, bahwasanya memang kekurangan armada dalam mengatasi ataupun pengangkutan sampah itu sangat berarti. Kalau andai kata ada pihak-pihak pemerintah dalam hal ini lingkungan hidup, apakah nanti bisa pinjam pakai barang-barang armada yang bisa kami pakai, apakah nanti ada bantuan dari CSR dari perusahaan maupun dari Pemda, kami berharap sekali ya. Hanya saja itu belum terrealisasi sampai saat ini. Tapi yang jelas semangat kami, semangat rekan-rekan dalam melakukan aktivitas untuk mengatasi sampah itu sampai saat ini sangat tinggi sekali. Mudah-mudahan nanti dengan tayangan ini makin banyak Pak ya kepedulian dari pihak swasta dan juga dari pemerintah untuk menambah fasilitas-fasilitas yang ada di organisasi Pasrah ini Pak ya. Nah Pak, tadi kan Bapak bilang kalau misalnya masyarakat di luar sana yang ingin tergabung bersama Pasrah ini boleh disilakan karena Bapak sangat welcome sekali kan. Ya. Jadi bagaimana Pak caranya apabila masyarakat ada yang ingin bergabung ke Persatuan Pasrah ini Pak? Ya, saya Ada prosedurnya atau apa itu? benar, saya sebagai orang yang dituakan oleh rekan-rekan, saya mempunyai 4 wakil. Oke. Wakil saya ada 4. Terus yang mana wakilnya Pak? Ini wakil saya di bidang Namanya sosial. siapa, Pak? Namanya Mas Iwan. Mas Iwan. Terus satu lagi mana Pak? Setelah itu wakil humas. Oh ini Humas ya. Mas David. Oke. Ini kebetulan Mas Udin ini beliau sekretaris saya nih. Oh sekretaris. Sekretaris. Suka nyatet Pak ya? Iya, administrasi kepala sekretariat ya. Oke. Mas Bayunya sebagai wakil 3R ya, karena kita ke depannya pengelolaan, bukan hanya sebatas pengangkutan, tapi pengelolaan. Jadi beliau ahli di bidangnya. Nah, terus Mas Jamil ini adalah bendahara saya. Oke. Ibu ini adalah Bu Asna ini dia membantu saya karena kebetulan dia istri saya ya. Oh, dia istri saya. mantan pacar Pak ya? Bukan ya. Jadi kami kebetulan dalam satu keluarga itu tidak gengsi ya. Kita betul-betul saling mendukung, saling membackup satu dengan yang lain. Jadi dia melihat saya dalam kondisi tetap mendukung Pak ya, tetap dan ikut mensupport serta ya. dalam pengambilan sampah itu. Jadi bagaimana caranya Pak kalau misalnya dia mau bergabung nih? bergabungnya ya silakan saja bisa menghubungi kami dari kepengurusan ini sehingga kita akan buat tata tertibnya, aturan mainnya. Terus kita punya anggaran dasar ya, anggaran dasar rumah tangga dan peraturan organisasi. Oke. Nanti di situ baru kita buat syarat dan ketentuan untuk menjadi anggota. Pak, ini kan kalau berbicara tentang sampah memang ini juga mengaitkan kepada masyarakat sebagai penghasil sampah ya Pak ya. Ya. Ini mungkin Bapak ada yang mau disampaikan kepada masyarakat bagaimana mengelola sampah ini dengan baik dan benar dan juga bagaimana untuk membuang sampah tepat waktu Pak ya agar proses pengangkutannya juga tepat waktu dan juga menjadikan lingkungan Kota Jambi ini bersih Pak. Mungkin boleh silakan. Oh ya baik. Berbicara masalah jam pengangkutan, kalau kita mengacu pada Perda Peraturan Daerah, tentunya bagi Bapak, Ibu, dan masyarakat pada umumnya yang ada di jajaran Kecamatan Palmerah, pembuangan sampah itu sesuai dengan aturan dibuang pada saat jam 18 WIB sampai jam 6 pagi. Jadi bagi Bapak, Ibu, masyarakat yang sudah berlangganan dengan Pasrah, agar dapat menyiapkan sampahnya seperti biasa, yaitu di depan rumah. Nanti petugas kita ada ngambil untuk membawa sampah ke depo itu. Jadi ada hak dan kewajiban di sini. Kewajiban kita sebagai anggota Pasrah mengambil sampah dan mengatasi sampah pada ulunya, yaitu di rumah tangga. Kewajiban dari sedangkan hak kami mendapatkan semacam uang ya, uang bayaran sebesar 25.000 dan itu pun bervariasi gitu. Jadi itu aja himbauan saya kepada masyarakat. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan kebersihan yang ada di Kecamatan Palmerah ini. Sehingga Palmerah bersih dari sampah dan Jambi bersih dari sampah. Karena ingat, sampah ini adalah permasalahan dunia, bukan masalah lokal, tapi masalah dunia. Gitu. Jadi
kepada masyarakat dihimbau agar dapat membuang sampah pada tempatnya. Baiklah Itu kalau aja. begitu. Bapak terima kasih nih Pak atas waktunya. Oh ya, terima Mungkin kasih. boleh langsung dilanjutin lagi briefingnya Pak. Ini baik. mohon maaf sekali mengganggu waktunya dan Iya. saya harapkan semoga sukses terus untuk kegiatan dari Pastra ini dan ini juga bisa menjadi contoh bagi masyarakat lainnya supaya juga mendirikan ataupun membuat sebuah organisasi yang peduli terhadap lingkungan Iya, supaya Kota Jambi kita lebih bersih Pak ya. Baik. Terima kasih. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama Pak Raden yang merupakan ketua dari Pasrah Palmera Kota Jambi dan tentunya terima kasih sudah menyaksikan program Saung Bercakap. Sampai jumpa.